Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. X min 3 per X kuadrat kurang 8X plus 7 lebih dari 0 ya. Oke, sekarang bagian pembilangnya itu adalah fungsi linier dan yang si penyebutnya adalah fungsi kuadrat gitu ya. Jadi kebalikan dari contoh soal yang kedua. Kita jawab. Kita tulis dulu sebentar ya. X min 3 per X kuadrat min 8X plus 7 lebih dari 0. Oke, kita kasih garis dulu di sini. Oke, kita mulai dari si pembilang ya. Pembilangnya adalah si X min 3. Karena dia pembilangnya ini dia fungsi linier, berarti tidak perlu pemfaktoran, hanya memindahkan min 3 ke sebelah menjadi positif 3. Titiknya hanya 1 karena dia linier. Lalu penyebutnya adalah X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Penyebutnya berupa fungsi kuadrat, berarti harus difaktorkan untuk mencari pembuat nolnya. X dan X-nya ini wajib ada. Faktor dari 7 yang menghasilkan 7 itu 1 kali 7 dan min 1 kali min 7. Selain itu kan tidak ada ya. Yang menghasilkan min 8 adalah min 1 dan min 7 ya. Min 1 min 7. Kita keluarkan. X kurang 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan positif 1. X kurang 7 sama dengan 0 berarti X sama dengan 7. Titiknya ada 2. Oke? Iya, kita tulis dulu di sini ya. Untuk sepembilang dia linier, kita kasih tanda kurung saja di luarnya. Lalu si penyebut yang X kuadrat kurang 8X plus 7 itu adalah X min 1 dan X min 7. Lebih besar dari 0. Oke? Siap ya? Siap untuk digambar. Kita geser dulu sebentar. Good. Pin garis. Berarti noktahnya ada 3 ya, karena titiknya ada 3. Titiknya ada 3. 1, 2, 3. 3, 1, dan 7 yang paling kecil adalah 1. Terus 3, 7. Kita lihat titik yang berasal dari penyebut adalah titik 1 dan titik 7. Titik 1 dan titik 7 karena berasal dari penyebut, noktahnya tetap nokta kosong. Sedangkan titik 3 ini berasal dari pembilang. Pembilang itu noktahnya menyesuaikan soal. Tapi karena tanda pertidaksamaan pada soalnya ini hanya lebih dari gitu ya, tidak ada garis di bawahnya, berarti titik 3 ini noktahnya tetap nokta kosong. Sekarang pemberian tanda positif dan negatif. Di ujungnya sini positif selalu ya. Kita lihat pangkat-pangkatnya. Sini ganjil, ganjil, ganjil ya kan, 1, 1, 1. Berarti dia selang-seling. Plus, minus. Oke? Sekarang kita arsir daerah yang bernilai positif. Kenapa daerah yang bernilai positifnya harus diarsir? Karena tandanya lebih dari. Arsir. And ya. Oke. Kita punya 2 HP di sini. Cara menulisnya, HP sama dengan kurung kurawal X di mana? Ya. Untuk HP yang pertama, HP-nya ini berada di tengah. Ya kan? Karena kiri dan kanannya ini bukan HP. Nah, karena HP yang pertama ini dia di tengah, tulis X di tengah, lalu tanda lebih dari, kurang dari, terus titik ujung kirinya adalah 1, ujung kanannya adalah 3. Sekarang kita lihat noktahnya. Noktahnya nokta kosong, berarti tidak dikasih garis dua-duanya, tanda pertidaksamaannya. Dari HP ini mau ke HP ini, melewati ini bukan HP, berarti kita tulis lagi atau. Untuk yang HP yang di pojok kanan, ini karena dia di pojok berarti X-nya juga di pojok gitu ya. Geserannya ke kanan berarti dia lebih dari 7. Ya, noktahnya juga nokta kosong, tidak ada garis ya di bawahnya. Koma X anggota bilangan
real. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Di sini ada x kuadrat min 2x plus 1 per x kuadrat min x min 6 kurang dari sama dengan 0. Jadi bagian pembilang dan penyebutnya ini sama-sama fungsi kuadrat. Berarti nanti titiknya itu ada 4 gitu ya. Di pembilangnya ada 2, di penyebutnya ada 2. Oke. Jawab. Pertama kita tulis dulu soalnya ya. X min 6 kurang dari sama dengan 0. Ya, oke. Kita kasih garis di samping. Kita mulai dari pembilang. Oke. Pembilangnya adalah x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Ya, fungsi kuadrat berarti harus difaktorkan x, faktor dari 1. Faktor dari 1 ya 1 kali 1 atau min 1 dengan min 1. Yang menghasilkan min 2 adalah min 1 dengan min 1. Oke, paham ya? Nah, karena faktornya ini sama-sama x min 1 sama-sama x min 1 ini, kamu keluarkan 1 kali aja. Mau yang kiri mau yang kanan terserah, gitu ya. Karena titiknya sama-sama 1, gitu ya. Jangan dua-duanya dikeluarkan, nggak usah karena titiknya sama. Ya. Oke. Setelah itu lanjutkan ke penyebutnya. Penyebutnya adalah x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Sama, kita faktorkan. Oke. Faktor dari negatif 6, 1 dan negatif 6 gantian. Satunya yang negatif, 6-nya yang positif. Lalu 2 dan negatif 3, lalu negatif 2 dan positif 3. Ada perbedaan di sini ya. Kalau faktornya itu positif, ya kan kayak positif 1, berarti faktornya itu positif negatif. Tapi kalau yang dicari itu negatif, berarti dia selang-seling, satu positif satu negatif atau negatif dulu baru positif. Ya, beda ya, positif negatif positif positif. Ya, tergantung apa yang dicari, apa dia positif atau dia negatif, gitu ya. Oke, cari yang hasilnya di sini kan ada koefisien 1 ya. Cari yang hasilnya negatif 1. Yang menghasilkan negatif 1 itu adalah 2 dan min 3. Kenapa dia yang ini kita ambil? Karena 2 dikurang 3 itu hasilnya negatif 1 ya. Berarti 2-nya positif, berarti plus 2, 3-nya negatif. Kita keluarkan. X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. 1 udah titiknya. X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Ada 2 titik. Nah, gitu ya. Berarti ternyata titiknya itu hanya 3. Kalau kita tebak tadi itu kan di awal titiknya ada 4. Kenapa titiknya hanya 3? Karena ini faktornya sama. Jadi kita ambil hanya 1 saja. Kayak gitu ya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dia beda, berarti titiknya ada 4. Ini kan karena dia sama, berarti titiknya itu kita ambil 1 aja. Kayak gitu ya. Karena dia sama. Nggak usah 2 kali. Oke, kita tulis dulu di sininya ya. Untuk si pembilang itu faktornya adalah x min 1 dan x min 1. Oke. Lalu bagian penyebutnya faktornya adalah x plus 2 dan x min 3. X plus 2, x min 3. Tandanya kurang dari sama dengan 0. Berarti nanti di titik pembilangnya itu ada noktanya nokta penuh ya, karena ada garis di bawahnya. Sorry ya, ini susah sekali mau fokus kameranya. Nah, oke. Lihat pembilangnya ini, faktornya kan tadi sama, ya kan? Nah, karena faktornya ini sama, jadi menulisnya itu seperti ini, x min 1 kuadrat. Karena dia sama. X min 3. Kurang dari sama dengan 0. Paham? Kenapa dia pangkatnya 2, ya?
Kenapa dia dipangkatkan 2? Karena faktornya itu sama. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita bikin gambar. X berarti titiknya ada 3. Ada 1, min 2, 3. Berarti yang di paling pojok kiri min 2 diikuti oleh 1, diikuti oleh 3. Titik min 2 dan titik 3 berasal dari penyebut. Berarti noktahnya orang berdua ini noktah kosong. Sedangkan titik 1 ya berasal dari pembilang. Pembilang menyesuaikan ini tadi. Berarti noktahnya di sini penuh untuk titik 1. Garis, berarti daerahnya ada 1, 2, 3, 4. Diawali oleh daerah bernilai positif. Nah, ini dia. Untuk ke sini, gitu ya. Untuk daerah yang sini melewati titik 3. Titik 3 itu dihasilkan oleh X min 3. X min 3 pangkatnya di sini 1, ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, berarti tandanya berubah. Dari positif menjadi negatif. Lalu ke daerah sebelahnya melewati titik 1. Untuk ke daerah sini melewati titik 1. Titik 1 ini dihasilkan oleh X min 1. X min 1 pangkatnya 2, genap. Kalau pangkatnya genap berarti tandanya tidak berubah, tetap negatif. Oke. Untuk ke daerah yang di sini melewati titik negatif 2. Titik negatif 2 dihasilkan oleh X plus 2. X plus 2 pangkatnya di sini 1. Pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil tandanya berubah. Kalau pangkatnya genap tandanya tetap. Oke? Good. Sekarang kita arsir daerah yang kurang dari. Daerah yang kurang dari itu berarti daerah yang negatif. Berarti dari pojok dari negatif 2 ini sampai positif 3. Nah, jadi daerahnya itu dari negatif 2 sampai 3. Titik 1 itu tidak usah dimasukkan. Kenapa? Karena 1 itu di antara negatif 2 dan 3. Jadi kita hanya mengambil titik-titik ujungnya saja. Titik yang di tengah tidak usah diambil. Gitu ya, dianggap ini tidak ada. Karena titik 1 itu berada di tengah, gitu ya. Jadi nulis HP-nya. Kita geser dulu sebentar. Ya, jadi HP-nya kurung kurawal X di mana? Oke, karena HP-nya ini di tengah ya, berarti tulis X-nya di tengah, lebih dari, kurang dari, titik paling pojok kirinya negatif 2, pojok kanannya adalah 3. Ingat titik satunya itu tidak usah karena titik 1 itu berada di antara negatif 2 dan 3 ya. Sudah, tidak ada lagi HP-nya kan? Berarti X anggota bilangan real. Ya, jangan dipisah, ini baru ini kayak gitu. HP-nya ini dulu terus baru ini, tidak bisa. Ini kan dia menyambung, ya kan? Itu menjadi satu, gitu ya. Jadi titik yang di tengahnya kita tinggalkan. Jadi kita hanya mengambil titik yang paling pojoknya saja. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Ada 2x kuadrat plus 5x min 3 per 4x kuadrat plus 2x min 6 ya. Oke. Nah, dua-duanya adalah fungsi kuadrat gitu ya. Oke, berarti kita faktorkan. Jawab. Kita tulis dulu sebentar soalnya ya. 2x kuadrat tambah 5x min 3 lalu 4x kuadrat tambah 2x min 6 kurang dari 0. Berarti nanti noktahnya ini semua noktah kosong ya, baik penyebut ataupun pembilangnya. Oke, kita mulai memfaktorkan di sini. Mulai dari si pembilang. Oke. Pembilangnya adalah 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Nah, apa bedanya pemfaktoran yang sebelumnya dengan yang sekarang? Untuk yang fungsi kuadrat yang sekarang itu untuk x kuadratnya koefisiennya bukan 1 ya, tapi lebih dari 1 atau bukan 1 lah intinya. 2 di sini kepalanya. Kalau tadi kan tidak ada kepalanya gitu
gitu ya. Koefisiennya itu tidak ada, walaupun sebenarnya koefisiennya ada 1 gitu ya, tapi kita anggaplah tidak ada. Nah, kalau koefisiennya itu bukan 1, maka pemfaktorannya beda sedikit caranya gitu ya. Kamu bikin 2 kolom seperti ini, lalu ada tanda per. Oke, sama dengan 0. Ikuti ya langkahnya. Kalau koefisien di depannya ini 2, berarti dia ngikuti 2x, 2x, 2 tanpa x. Kalau kepalanya di sini 3, berarti 3x, 3x, 3. Ya, ngikuti ya. Oke. Lalu kita akan mencari faktor perkalian bukan dari negatif 3, tapi 2 kali negatif 3, yaitu negatif 6. Jadi kalau kepalanya itu ada angkanya di depan, tidak boleh langsung diambil angka yang belakangnya sebagai faktor perkalian yang dicari, tapi angka yang di depan harus dikalikan dengan angka yang di belakang, itu faktor yang dicari gitu ya. Beda ya. Yang menghasilkan negatif 6 berarti 1 dengan negatif 6, negatif 1 dengan positif 6, 2 dan negatif 3, negatif 2 dan positif 3. Yang hasilnya positif 5. Yang menghasilkan positif 5 berarti negatif 1 dan positif 6. Ya, karena negatif 1 ditambah 6 hasilnya positif 5. Negatif 1 dan positif 6. Oke, sampai situ paham? Nah, ini kan ada 2 kolom gitu ya. Kolom yang pertama isinya 2x kurang 1, kolom yang kedua adalah 2x plus 6. Di antara 2 kolom ini, yang kedua 2 angkanya bisa dibagi dengan 2 adalah kolom yang paling belakang. Baik 2x maupun 6 itu sama-sama bisa dibagi 2. Beda dengan yang di depan. Yang di depan tuh cuma 2x yang bisa dibagi 2, ya kan? Satunya nggak bisa bagi 2. Jadi kolom yang di belakang yang hanya bisa dibagi 2. Jadi sisanya adalah 2x min 1, ya kan? Depannya itu karena nggak diapa-apakan dia tetap. Ini karena dibagi 2 berarti sisa x plus 3. Oke? Kalau sudah seperti ini tinggal kita keluarkan x-nya. Berarti 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1. Berarti x saja adalah 1 per 2 atau desimalnya itu 0,5 ya. Ini titik yang pertama dari si pembilang. Lalu ada x plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3. Ini adalah titik kedua dari si pembilang. Oke? Kita lanjutkan ke penyebut. Hal yang sama dilakukan pada penyebut. Penyebutnya 4x kuadrat plus 2x min 6 sama dengan 0. Oke. Share sebentar. Good. Nah, untuk si penyebutnya 4x kuadrat tambah 2x kurang 6 itu bisa dikecilin dulu ya. Bisa kita kecilin, kita bagi 2 semuanya. Berarti menjadi 2x kuadrat plus x ya kan, kurang 3 sama dengan 0. Nah, kepalanya ini 2 lagi, bukan 1 gitu ya. Berarti caranya sama seperti kita memfaktorkan pada bagian pembilang tadi. Kepalanya 2 ini berarti 2x, 2x, 2. Faktor dari siapa? 2 kali min 3, yaitu min 6. Kita ngambil dari sini aja ya tabelnya. Ini sama tabelnya sama-sama min 6 ya. Yang hasilnya positif 1. Sini kan positif 1 tengahnya. Yang menghasilkan positif 1 itu adalah min 2 dan positif 3. Ya, min 2 dan positif 3. Karena min 2 kalau ditambah 3 kan hasilnya positif 1. Antara kolom yang di depan dan yang di belakang yang bisa dibagi 2, kedua-dua angkanya adalah kolom yang di depan. Ya, sama-sama bisa dibagi 2, berarti sisa x min 1. Belakangnya karena nggak diapa-apakan dia tetap sama dengan 0. Kita keluarkan x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan positif 1. Ini titik yang pertama dari si penyebut. Lalu 2x tambah 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 3. Berarti x adalah min 3 per 2 atau min 1 per 2 ya, 1,5 gitu, negatif 1,5. Titiknya ada 2 untuk si penyebut, titiknya juga ada 2 untuk si pembilang, berarti titiknya ada 4. Oke? Sekarang kita ke sebelah sini dulu, kita tulis dulu. Untuk si pembilang yang 2x kuadrat tambah 5x kurang 3,
itu tadi kita pecah menjadi 2x min 1 dan x plus 3. Untuk si penyebut yang 4x kuadrat tambah 2x kurang 6 itu kita pecah menjadi x min 1 ya, dan 2x plus 3 kurang dari 0. Berarti ini semuanya pangkatnya ganjil semua ya. Sini kan tidak ditulis pangkat ya, berarti pangkatnya kan 1, ganjil semua. Berarti nanti daerahnya itu dia selang-seling positif negatif gitu ya. Tidak ada yang sama seperti contoh yang sebelumnya. Oke, tinggal kita bikin garisnya. Oke, di sini kelihatan ya. Oke. Jadi saja. Is X, noktahnya ada 4 berarti karena titiknya ada 4. Ada titik 1/2, negatif 1/3, 1/2, negatif 3, terus 1 dan negatif 3/2. Yang paling kecil adalah negatif 3, diikuti oleh negatif 3/2, diikuti oleh 1/2, dan diikuti oleh titik 1 yang paling besar. Yes? Good. And kita bagi daerahnya. Tadi berarti noktahnya semua nokta kosong ya, karena si penyebut jelas dia nokta kosong. Terus di si pembilang itu ngikuti soal, dan soalnya itu tandanya kurang dari gitu ya, bukan kurang dari sama dengan. Oke, berarti sini plus, yang paling pojok kanan tadi karena pangkatnya semua pangkatnya 1 ganjil ya, berarti dia selang-seling. Habis positif negatif, habis negatif positif gitu ya. Kalau pangkatnya genap seperti soal yang sebelumnya, berarti dia tandanya tetap gitu ya. Oke. Sudah? Terus kita arsir daerah yang kurang dari, berarti daerah yang negatif ya. Go. Iya. Nice. Sekarang kita pemberian penulisan HP. Oke, HP kurung kurawal X, di mana untuk HP yang pertama dia berada di tengah ya, berada di tengah, berarti X nya taruh di tengah, tanda lebih dari kurang dari, titik ujung kirinya negatif 3, ujung kanannya negatif 3/2. Mau ke sebelah sini, HP yang di sebelah dia melewati ini, sedangkan ini bukan HP, ada kata atau. Ternyata HP yang di ujung sini juga HP-nya berada di tengah gitu ya, ya kan? Berarti X-nya taruh di tengah lagi, tanda lebih dari kurang dari, titik yang di ujung kirinya 1/2, ujung kanannya 1. Sudah? X anggota bilangan real. Iya.